Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum lin nas amma ba'd. Ayyuhal hadirun jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya dan nikmatnya, termasuk pada pagi hari ini Allah berikan kepada kita semuanya nikmat iman, Islam. Allah berikan kepada kita semuanya kesempatan. Allah berikan kepada kita semuanya kesehatan. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Enggak pakai masker enggak apa-apa ya? Insya Allah. Semoga semuanya senantiasa dengan kehadiran kita ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama untuk kita niati mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita mengambil surah Al-Jum'ah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya. Jadi kalau melihat dari ayat tersebut bahwa ketika para laki-laki dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid, dan itu merupakan perjuangan yang luar biasa mereka meninggalkan di luar kegiatan masjid. Oleh karena itu semoga aja keagungan dari sholat Jum'ah, dan sekarang ini kita berada di masjid ini, semoga aja keagungan itu juga ada pada diri kita semuanya. Apa yang sudah kita lakukan, yakni kita detik ini menjadi orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berarti telah berbisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan bisnis dengan keluarga, kita tinggalkan bisnis dengan orang lain, kita tinggalkan bisnis dengan siapa saja, kita bisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kerugian sedikit pun. Tapi syaratnya tadi ya, berbisnis dengan Allah. Bukan karena faktor sungkan, bukan karena faktor mumpung, bukan karena faktor sesuatu yang lainnya, tetapi betul-betul kita niatan satu, memakmurkan masjid Allah. Dua, bukti kalau cinta kepada Allah. Tiga, cinta kepada Rasulullah, cinta ta'lim, cinta kepada Al-Quran, cinta ukhuwah. Sekali lagi semoga aja niatan kita di pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh kita yang luar biasa. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh saudara kita bahwa sebentar lagi kita insya Allah akan memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kesempatan kali ini kami nanti akan menyampaikan ada hal yang dimana ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang patut untuk kita ini menirunya. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswatun hasanah. Ya, sebuah contoh yang patut untuk kita contoh, sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang setidak-tidaknya doa kita yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa apa itu, Bapak Ibu? Sapu jagat. Maunya kita akan menjadi orang-orang yang sukses di dunia, sukses pula di akhirat. Sehingga bagaimana kita semuanya menjadi orang-orang yang sukses di akhirat, harus sukses di dunia. Kalau menurut doa tersebut ya, itu doanya orang Arab atau karangannya para ulama Indonesia, Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu disebut namanya doa sapu jagat. Itu karangannya orang Indonesia atau karangannya orang Arab? Al-Quran nggih? Alhamdulillah. Allah yang mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana kita menjadi orang-orang yang sukses fid dunya, sukses fil akhirah. Ya. Doa itu doa khusus orang-orang yang uangnya banyak, atau orang sing gak duit juga bisa doa dengan itu, Pak? Bisa nggak? Semuanya ya. Berarti orang yang nggak punya uang bisa nggak bahagia di dunia? Bisa ya. Bisa, tergantung dari kita semuanya. Oleh karena itulah alhamdulillah, mari kita bersama-sama bahwa kehadiran Rasulullah Muhammad SAW adalah merupakan sosok yang luar biasa yang patut senantiasa kita contoh. Sehingga salah satunya bentuk kalau kita cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah satu, kita dengan bersolawat yang sering kita baca ya dalam salat kita, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, bentuk yang kedua adalah senantiasa kita mengucapkan salam kepada siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kita apa? Assalamu alayka. Gimana? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu merupakan bentuk bahwa diri kita ini adalah cinta kepada Rasulullah dan ingin bagaimana Rasulullah yang hebat itu diberi kemudahan oleh Allah, kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun juga akan diberi kesejahteraan. Makanya doa setelahnya adalah assalamu alaina. Doa apa itu, Pak? Ya kan? Doa yang senantiasa kita ucapkan ya. Jadi yang sering kita ucapkan dalam sholat kita adalah ucapan-ucapan seperti kita mengucapkan ya doa assalamu alaika. Dia assalamu alaika. K-nya siapa di sini, Bapak Ibu? K di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah yang berjuang luar biasa, yang tahun 571 Rasulullah dilahirkan. Begitu Rasulullah akhirnya berjuang memperbaiki diri, ditunjuk oleh Allah menjadi Rasul usia 40 tahun. Begitu usia 40 tahun Rasulullah punya ide-ide yang cerdas melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena punya ide yang cerdas untuk merubah masyarakat menjadi masyarakat yang hebat di Mekah pada waktu itu, ternyata banyak yang mengganjalnya. Ya, siapa yang mengganjalnya? Adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Banyak yang menentangnya pada waktu itu. Begitu ditentang itulah karena Muhammad memang orang hebat dan yakin mereka Muhammad itu adalah sosok yang luar biasa, akan membawa dampak yang luar biasa di kota Mekah pada waktu itu. Tawaran mereka cukup prestisius. Ya Muhammad, kamu tak jadikan sebagai presiden, tak jadikan nanti orang yang terkaya di sini, dan nanti juga diberi wanita mana yang paling kamu sukai, kita siap untuk melamarkan. Wah, itu pembesar-pembesar Mekah pada waktu itu. Berarti 3 ta kena ya. Apa? Harta, tahta, wanita. Kena sudah di sini. Seperti tujuan kita semuanya hidup rata-rata kan harta, tahta, wanita. Sudah kena. Lalu apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Ternyata buntutnya adalah, silahkan Muhammad pilih 3 ini, tapi syaratnya kamu jangan menjadi guru ngaji lagi. Jadi syaratnya gampang ya, jangan menjadi guru ngaji lagi. Jadi akhirnya berhenti, sudah nggak boleh dakwah. Lalu apa yang dinyatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW? Kalau seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan ada di tangan kiriku, aku tidak berhenti untuk berdakwah. Sama seperti kita semuanya. Oleh karena itulah alhamdulillah di sini
kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan ucapan apa? Mendoakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu doa yang bukan tadi Allahumma shalli ala Muhammad, tetapi doa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, gitu ya. Bagaimana kita semuanya ini mencintai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan assalamu alayka. Ini merupakan bentuk doa kita. Nah, oleh karena itu bagaimana Rasulullah bisa sukses mengemban amanah sehingga Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW bisa dijalankan oleh Rasulullah, dan para sahabat juga mampu untuk mereka mengikuti dakwah-dakwah Rasulullah Muhammad SAW sehingga menjadi orang sukses fit dunya. Kami mengambil tema di sini bagaimana kita bisa mawas diri. Nah, gitu ya. Bagaimana kita bisa mawas diri dalam hidup kita sehingga kita bisa menjadi meniru apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini, ayyuhal hadirun rahimakumullah, sebagaimana tadi yang kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah ya Allah kepada kami di dunia kami menjadi orang yang sukses. Di dunia kami menjadi orang yang bahagia. Di dunia kami menjadi orang yang beruntung. Di dunia kami menjadi orang-orang yang senang. Jangan hanya di dunia saja ya Allah, tetapi juga di akhirat. Ya, juga di akhirat. Ada sebuah hadis yang cukup bisa kita jadikan pelajaran di sini. An Nabi Hurairah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulisannya bisa dilihat ya. Inna awalan nasi. Inna awalan nasi, sesungguhnya nanti ada manusia yang awal-awal, yugdo yaumal qiyamah, yakni yang akan diadili oleh Allah pada hari kiamat. Alaihi, orang tersebut siapa? Orang yang akan diadili oleh Allah. Ustus hida, yakni orang-orang yang dia mati syahid. Nah, gitu ya. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia yang diadili pertama kali, ditampakkan dirinya, dikenalkan tentang dirinya, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka dia mengakuinya tentang kehebatan tadi. Qala, akhirnya Allah tanya. Jadi dia sudah diberi kekuatan yang hebat ya, kepandaian untuk mungkin bermain pedang yang bagus ya, bermain perang yang luar biasa. Ditanya oleh Allah, fama amilta fiha, ya, apa yang kamu perbuat dengan nikmat yang telah aku berikan? Qala qataltu fika hatta ustushitu. Aku berperang karena engkau telah memberikan kekuatan saya untuk bisa berperang, sehingga di mana di situ ketika aku berperang banyak sekali musuh-musuh orang-orang kafir yang meninggal dunia, sehingga saya menjadi mati syahid. Wah, berarti mati syahid karena berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Qala, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kazabta, kamu bohong. Kamu bohong. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un. Akan tetapi kamu mati dengan niatan kamu li ayyuqal jari'un, agar kamu nanti akan dipanggil, akan disebut, akan dicatat nama kamu menjadi apa? Jari'un, pahlawan pemberani, pahlawan hebat. Nah, kalau sekarang pahlawan Indonesia pahlawan apa? Pahlawan proklamator, pahlawan revolusi, pahlawan, banyak ya nama pahlawan. Nah ini ternyata dia yang sudah berjuang sekian tahun, tentunya karena di sini adalah dia paham tentang Islam, mungkin dia hafal Al-Quran, mungkin hafal tentang hadis. Tetapi ketika dia lagi berperang tersebut, apa kata Allah? Allah yang tahu niatannya ternyata adalah biar disebut sebagai pahlawan. Nah gitu ya, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad qila, maka sungguh dikatakan, summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan, Allah merintahkan kepada malaikat dengannya, fasuhiba ala wajhi, maka ditarik wajahnya hatta ulqiya finnar, sehingga dia dilemparkan ke neraka. Na'udzubillahi min zalik. Maaf, di sini ada ABRI, polisi yang berjuang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada ya. Ini yang berjuang luar biasa, ternyata niatannya itu bukan karena Allah, niatannya karena kepingin menjadi pahlawan. Nah, yang kedua,
Wa rajulun ta'allamal ilma, dan seseorang yang dia itu belajar sebuah ilmu, wa 'allamahu, kemudian dia mengajarkannya, wa qara'al Qur'an, dan dia ahli dalam masalah Al-Qur'an. Mungkin dia hafal Al-Qur'an. Nah, gitu ya. Hafal Al-Qur'an, ahli Al-Qur'an, dia sering imami, sering mengajarkan, fa'udhiya bihi, maka didatangkan mungkin tentang filmnya dia ketika dia mengajarkan Al-Qur'an, ketika dia ngimami. Banyak orang yang semuanya tertarik dengan apa yang dia sampaikan. Fa'arrafahu ni'amahu, dan dia mengakui, ya betul itu saya, itu yang ceramah itu saya, yang imami itu saya, sehingga jemaahnya sampai ribuan itu, jutaan itu saya itu. Nah, gitu ya. Fa'arrafaha, kemudian dia mengetahui, ya betul itu saya. Qala, Allah mengatakan, fama amilta fiha, maka apa yang kamu berbuat dengan apa yang telah aku berikan kepada kamu, apa yang kamu berbuat? Qala, ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku belajar karena Engkau ya Allah, aku mengajar juga karena Engkau ya Allah, aku ngimami juga karena Engkau ya Allah. Qala, apa kata Allah? Kazabta, kamu bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal, tetapi kamu belajar, termasuk kamu tadi mengajarkan, liyuqal, agar Anda disebut orang alim. Wa qara'tal Qur'an, dan Anda ngimami Qur'an, dan Anda membaca ketika ada acara Anda yang baca Al-Qur'an, sehingga semuanya itu tertarik dengan bacaan Anda. Liyuqala huwa qari, dia memang qari hebat tingkat internasional. Masya Allah. Faqad qila, maka dikatakan, summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, kemudian dipanggil malaikat, kemudian langsung wajahnya ditarik sehingga dilemparkan ke neraka. Na'udzubillahi min zalik. Tadi yang berjuang karena Allah masuk neraka. Ini dia itu suka menuntut ilmu, kemudian dia punya ilmu, hafalannya banyak, bacaan Qur'annya bagus, sering imami, masuk ke neraka. Berarti niatannya karena dunia. Nah, niatannya karena dunia. Sekarang yang terakhir. Wa rajulun wasa'allahu alaihi wa atau min asnafil mali, dan orang yang ketiga adalah yang dimudahkan oleh Allah, diluaskan oleh Allah rizkinya. Allah memberikan harta yang begitu banyak. Fa'utiya bihi, maka ditampilkan sebuah mungkin layarnya ya, filmnya dia. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, maka ditampilkan nikmat yang Allah berikan kepadanya, terus kemudian dia mengakuinya betul. Maka Allah tanya, qala fama amilta fiha, maka apa yang kamu perbuat dengan harta yang aku berikan kepada kamu di dalamnya? Qala ma taraktu min sabilin, maka tidak akan aku tinggalkan dari sebuah jalan, tuhibbu ayyun fakfiha, tidak ada di mana kami berjalan ketika di situ ada masjid yang membangun, aku menyumbangnya. Di mana di situ ada panti asuhan, itu yang aku membangunnya. Di mana di situ ada fakir miskin, aku senantiasa memberikan kepada mereka semuanya harta. Nah, gitu ya. Sehingga di sini an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Aku infakkan semuanya itu karena engkau. Qala, Allah berfirman, kazakta, kamu berdusta. Walakinnaka fa'alta liqal, akan tetapi kalian semuanya mengatakan itu satu, biasanya mendekati pemilu. Betul begitu ya? Mendekati pemilu banyak orang infak ya. Masjid dibangun, semuanya dibangun, jalan dibangun. Kenapa? Mendekati pemilu. Nah, ini enggak dia. Wa jawatun faqad qila summa umira bihi. Maka biar dia dikatakan sebagai jawat, orang-orang yang loman, dermawan, hebat, terkenal ya. Nah, gitu ya. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi thumma ulqiya finnar, rawahu Muslim. Kemudian dia diseret oleh malaikat wajahnya, kemudian dilemparkan ke neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang cukup menjadi perhatian buat kita semuanya. Ya. Kita kira-kira berada di tiga ini yang mana kira-kira, Pak? Menjadi orang alim, menjadi dermawan, atau menjadi pejuang? Kita di antara tiga ini yang mana kira-kira? Yang mana, Bapak Ibu? Tidak ada satu-satunya. Gitu ya. Nah, jadi sungguh mereka ya, pejuang yang sudah segiat seperti itu, yang tahu hukum aja masih terpeleset. Nah, gitu ya. Termasuk di sini orang yang dia alim juga bisa terpeleset. Sehingga niatannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini termasuk orang-orang yang dermawan, termasuk juga bisa terpeleset.
Ini makanya kita harus hati-hati bagaimana semua amalan-amalan yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata yang kedua dalam sebuah hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi Rasulullah bersabda, lan yudkhila ahadan amaluhu al jannah. Lan sekali-kali tidak akan. Sekali-kali tidak akan. Yudkhila dimasukkan ahadan seseorang al jannata surga amaluhu karena amalnya. Sekali lagi ya, hadis ini menjelaskan tentang lan yudkhila ahadan amaluhu al jannah. Seseorang masuk surga itu bukan karena amalannya. Makanya hadis ini menjelaskan bahwa qalu, mereka para sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Engkau masuk surga bukan karena amalan engkau yang tiap malam sholat tahajud, dakwahnya luar biasa, sholatnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, akhlaknya luar biasa, karena amalan itu engkau ya Rasulullah? Apakah tidak engkau seperti itu? La, tidak. Saya nanti akan dimasukkan surga juga bukan karena itu, bukan karena amalannya. Wala anna illa, akan tetapi illa ayyataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin, karena Allah yang senantiasa memberikanku berupa karunia dan rahmat. Jadi Rasulullah mengatakan orang masuk surga bukan karena amalannya tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang cukup panjang di sini ya. Suatu saat ada ceritanya di sini, langsung aja tentu poin. Nah, gitu ya. Ada orang yang dia itu sudah beribadah 500 tahun. Beribadah 500 tahun. Zaman dahulu, bukan sekarang ya. Kalau zaman sekarang orang beribadah 500 tahun kan enggak nututi. Ini orang dahulu dia beribadah sudah 500 tahun ya. Dia berada di gunung, artinya beribadah 500 tahun itu dia tidak terkontaminasi oleh video, oleh YouTube, oleh apa lagi? Kita sekarang-kadang contoh misalnya kita lagi kepingin nyetel video tentang Ustadz siapa A, misalkan ya Ustadz A. Begitu nyetel Ustadz A ternyata muncul gambar perempuan nggak Pak? Kadang-kadang masih muncul begitu kan ya. Kadang-kadang kita berbuat dosa akhirnya. Ya gitu ya. Mau kita berbuat baik baca Quran, tapi karena muncul kadang-kadang sesuatu yang jelek kadang-kadang gitu. Ya inilah. Orang yang dia itu sudah jauh dari keluarga, jauh dari masyarakat, jauh dari kebisingan hiruk pikuknya, gemerlapnya dunia, dia beribadah terus 500 tahun. Nah, suatu saat dia ditanya dan dibangkitkan di hari kiamat, lalu dihadapkan di hadapan Allah. Kemudian Allah tanya kepadanya, masukkanlah hambaku ini ke dalam surgaku karena rahmatku. Akhirnya hamba itu membantah, karena dia selama ini sudah berjuang mati-matian. Ya Rabb, masukkan aku ke surga karena perbuatanku sekarang aku sudah beribadah 500 tahun, aku beribadah banyak ini saya, sudah infak, sudah begini, sudah ngaji, saya sudah 500 tahun saya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Lalu dia mengatakan lagi, hamba tersebut membantah lagi, ya Rabb, masukkan aku ke dalam surgaku karena amalku. Maka Allah akan memerintahkan para malaikat dan akhirnya ditimbang. Nah, ditimbang ya. Akhirnya ini ada penimbangan. Ya oposisi sebenarnya perbuatan dia. Akhirnya ditimbang. Maka ditimbang. Amalan dia yang sudah sholat, sudah ngaji, sudah berbuat baik 500 tahun ditimbang. Nah, gitu ya. Ditimbang dengan apa? Ditimbang dengan Allah yang memberikan kepadanya berupa mata yang bisa melihat. Ternyata gitu ya, nikmat Allah yang diberikan kepadanya sehingga dia bisa melihat selama 500 tahun itu, nikmat itu lebih berat dibandingkan dia beribadah selama 500 tahun. Selama 500 tahun. Lalu akhirnya inilah ceritanya bahwa dia akhirnya baru menyadari bahwa ternyata nikmat Allah, rahmat Allah itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan apanya?
amal ibadahnya. Oleh karena itu di sini Allah mengatakan, berfirman, kembalikanlah ia, kemudian hadapkanlah lagi ke depan Allah, lalu bertanya kepadanya, wahai hambaku, siapakah yang menciptakanmu sehingga kamu semuanya bisa melihat, bisa berbuat ini dan begitu? Maka hamba tersebut menyatakan, engkau ya Allah. Kamu punya kaki untuk berjalan selama ini, dari siapa kaki itu? Dari engkau ya Allah. Kamu bisa ngaji, kamu bisa menjadi imam, itu mulut kamu bisa berbicara, dari siapa itu? Karena engkau ya Allah. Ya Allah, betul. Akhirnya dia menyadari bahwa masuk surga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah disinilah rahimakumullah, bagaimana kita semuanya dalam hidup, karena kesempatan hidup kita ini hanya satu kali, ya. Kesempatan hidup kita hanyalah satu kali. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tadi dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, ternyata aku dulu yang telah berjuang ternyata nggak ada nilainya di depan engkau. Ya, jangan sampai kita semuanya nanti begitu kita di hari akhir melihat catatan kita, aku infak 2.000 rupiah, infak 2.000 rupiah. Infak yang 2.000 itu ternyata ada catatannya, ikhlas karena Allah. Loh, saya dulu infak 10 juta kemana? Ya, saya dulu infak 15 juta kemana? Ternyata ditanyakan kepada malaikat, ya malaikat, saya dulu kan infak 10 juta, saya dulu infak di sana 15 juta, saya infak di sana 10 juta, saya infak di sana 50 juta. Kemana catatan itu semuanya? Tanyakan kepada takmir masjidnya. Kenapa tanyakan kepada takmir masjidnya? Akhirnya tanyakan sama takmir masjidnya, kamu dulu ketika infak suruh nyatet takmir enggak? Gitu. Kan banyak sekarang infak itu suruh ngumumkan ketika sebelum Jumatan, infak dari Papa Ali, maaf misalkan aja ya, berapa? 500 juta. Gitu. Akhirnya orang semuanya paham, Pak Ali misalkan saya. Ya ini ya. Oleh karena itu inilah kita harus hati-hati. Jangan sampai ternyata kita merasa diri kita orang hebat ibadah kita. Ya. Kita menjadi orang yang luar biasa dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah ke masjid. Namun kenyataannya di hadapan Allah, amalan kita ini ternyata kosong. Ini yang kita harus hati-hati. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu adalah contoh yang luar biasa. Contoh yang luar biasa, ya. Sehingga satu ayat di sini, insya Allah ibu-ibu semuanya sudah hafal, bapak-bapak sudah hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Surat apa, Pak? Ibu-ibu surat apa, Bu? Surat apa? Surat Al-Mulk. Nah, yang sering kita baca ya. Maka kata Rasulullah, siapa saja yang setiap malam dia membaca surat Al-Mulk, maka dia tidak akan disiksa di kuburnya. Begitu kata Rasulullah. Ini salah satu intinya di dalam surat Al-Mulk. Kata Allah, inna, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang senantiasa yakhshawna. Nah, yakhshawna ini menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu fi'il yang digunakan untuk detik ini, 1 jam setelah ini, hari ini, bulan ini, tahun ini, selama kita diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa takut. Sekali lagi, di masjid takut, yakhshawna artinya takut ya. Di masjid takut kepada Allah, di jalan takut kepada Allah, di rumah takut kepada Allah, di mana saja takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf contoh, kita semuanya ini kalau kita minum di masjid ya, biasanya pakai sedotan nggak, Pak? Pakai sedotan ya. Jadi kalau minum misalnya di masjid banyak orang pakai sedotan, terus kemudian membawanya tangan kiri, sedotannya pakai tangan kanan, cepluk. Minumnya pakai tangan kanan atau tangan kiri? Kanan atau kiri? Kanan. Itu ketika di masjid atau ketika di rumah? Di masjid dan di rumah ya, alhamdulillah. Ketika kita di masjid minumnya dengan duduk. Ketika di rumah duduk atau sambil berdiri? Berdiri. Inilah kadang-kadang kita, ini contoh yang paling ringan gitu ya. Contoh yang paling ringan. Kita ini bisa berbuat baik. Ketika apa? Di masjid kita.
Begitu di rumah ternyata kita nggak bisa untuk berbuat baik ternyata. Saya contohkan ya. Maaf kalau ada mungkin nama dan jabatan yang sama. Pengalaman saya ya. Ketika kami punya HP bermasalah. Karena HP bermasalah ini terus akhirnya kami harus, waduh gimana ini cara membetulkannya kemana? Nggak bisa dipakai. Harus pergi ke Grapari yang di Dindoyo. Ya Dindoyo pojokan itu ya, depannya Delta. Ternyata di situ banyak sekali ya antri. Begitu antri, terus kemudian ketika kita sudah ambil punya nomor antrian 253 harap ke meja 4. Akhirnya kami datang ke meja 4. Ternyata di situ semuanya pegawainya perempuan, yang laki-laki cuma satu. Nah gitu ya. Perempuan itu ternyata begitu saya sebelum duduk di kursi, dia berdiri dahulu. Monggo Bapak silahkan duduk. Saya duduk. Begitu saya duduk, ganti yang karyawati tadi ganti duduk. Maaf Bapak, ada yang perlu saya bantu? Oh ya, saya jelaskan begini. Oh begini Bapak ya, begini. Wah, caranya ternyata begitu santun untuk memberikan jawabannya. Dan ternyata itu dilakukan walaupun kita datang pagi hari, orangnya tetap santun. Kita datang sore hari juga santun. Datang katakanlah agak sore hari juga santun. Masya Allah, luar biasa ya. Karyawati tersebut santun-santun. Begitu pulang di rumah jam 5, istrinya di rumah mainan HP, anak-anaknya belum mandi. Kira-kira masih bisa ngomong, anak-anak sudah jam 5 kok belum mandi? Bisa ngomong gitu nggak kira-kira? Kenapa nggak bisa? Tuntutan. Inilah yang saya maksudkan. Kita ini kadang-kadang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada tuntutan. Tapi sementara begitu nggak ada tuntutan, kita nggak menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, si karyawati tadi itu dia bisa berakhlak bagus, ya, menerapkan akhlak Al-Quran. Dia dengan begitu akhlak yang luar biasa, memberikan solusi kepada orang yang lagi bermasalah, amalan yang luar biasa. Tetapi dalam benaknya dia pikirannya, aku karena setiap bulan dapat gaji. Begitu di rumah, maaf misalkan saja karena laki-lakinya hanya sopir grab baik, nah begitu ya, akhirnya suaminya ini mainan HP, anak-anaknya yang begitu langsung marah-marah nggak Bu kira-kira Bu? Gitu. Sudah jam 5, wah udah kan, nah gitu ya. Inilah kita kadang-kadang ya. Jadi ini kita semuanya artinya kadang-kadang kita mampu untuk kita beribadah yasyawna, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam posisi yang kita ada orang atau tidak, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Di dalam tafsir ini dijelaskan maksud daripada takut kepada Allah itu apa sih? Nah gitu ya, takut kepada Allah itu apa? Oh kalau kita sholat, apakah itu saja? Di dalam tafsir dijelaskan innalladzina yakhafuna, sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna itu ditafsirkan di sini satu, yakhafuna rabbahum. Mereka memunculkan jiwa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memunculkan jiwa takut. Setelah muncul jiwa takut itu apa yang terjadi? Fayabudunahu. Artinya senantiasa beribadah. Ibadah itu artinya apa? Ibadah itu artinya apa? Ibadah itu mempunyai 3 makna ya. Jadi ibadah itu mempunyai 3 makna. Di dalam beberapa kamus dijelaskan bahwa ibadah itu, ini contoh ya, ibadah atau dalam fi'il madhinya tadi disebut namanya ya'buduna. Ibadah ini akan menjadi sempurna apabila mempunyai 3 konsep. Ya, bila ada 3 unsur ini. 1. Unsur yang pertama adalah unsur dzalla. Ya. Dzalla itu artinya adalah kita merasa hina. Kalau begitu kita beribadah kepada siapa? Beribadah kepada Allah berarti kita merasa hina kepada Allah. Kalau kita menyembah kepada uang, kita merasa hina terhadap uang. Kalau kita beribadah kepada bos, begitu ya, kepada pimpinan perusahaan atau direktur, berarti kita merasa hina kepada dia. Sehingga inilah inti daripada beribadah.
Kalau kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inilah kunci kita semuanya menjadi orang-orang yang ibadahnya bisa menjadi khusyuk. Kalau kita mempunyai perasaan zalla. Makanya Imam Ghazali memberikan keterangan bahwa seseorang beribadah kepada Allah itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan pedagang, tingkatan yang kedua adalah tingkatan budak, tingkatan yang ketiga adalah abdan syakura. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan pedagang. Pedagang itu apa? Pedagang itu, aku kalau ambil ini untung saya berapa? Kalau aku jualan ini untung saya berapa? Jadi melakukan puasa, melakukan sholat, melakukan zikir, melakukan infak, yang dipikir hanyalah aku nanti dapat apa? Aku nanti dapat apa? Aku nanti dapat apa? Ya, ini adalah tingkatan yang terendah menurut Imam Ghazali. Sedangkan yang kedua, tingkatan yang berikutnya lagi adalah tingkatan budak. Apa budak itu? Budak itu orang yang sendiko dawuh kepada majikannya. Kamu pergi ke sana, berangkat. Kamu pergi ke sana, berangkat. Kamu duduk di sini aja dulu, lakukan. Itu namanya budak. Ketika kita melakukan sesuatu karena ini perintah Allah, sholat ya sholat sudah. Jadi nggak ada bayangan aku nanti kalau sholat biar masuk surga, sholat biar tidak masuk neraka. Tidak begitu. Kalau tadi kita sholat biar masuk surga, nggak sholat nanti kalau khawatir masuk neraka, itu berarti tingkatannya masih tingkatan pedagang. Ya. Nah, jadi kalau kita sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala, zakat ya karena Allah merintahkan ya dilakoni wae. Kon ngaji ya dilakoni wae, gitu ya. Jadi sebagai suami melakukan tugas sebagai seorang suami, sebagai istri melakukan sebagai seorang istri, ya dilakukan begitu aja. Nah, tingkatan yang ketiga adalah abdan syakura. Yakni apa? Ya Allah, Engkau berikan kepada kami mata yang bisa melihat, telinga bisa untuk mendengar, kaki bisa untuk berjalan, ya Allah. Seperti tadi hadis yang kita baca di awal tadi, orang yang dia melakukan ibadah 500 tahun, begitu ditimbang dengan mata yang Allah berikan, cuma mata saja ya, kenikmatan mata yang bisa melihat, akhirnya bisa bekerja, mata yang bisa menyimpulkan, bisa meneliti, ternyata nikmat itu jauh lebih luar biasa nilainya dibandingkan ibadah selama 500 tahun tadi. Makanya alangkah indahnya ketika kita beribadah ini, satu konsep, kita menjadi orang-orang yang dalla. Kita punya mata, pemberian datangnya dari Allah. Kita punya otak yang bisa berpikir, ternyata pemberian datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya kaki yang bisa dipakai untuk berjalan, ternyata juga pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf, kita punya kaki ini sudah ganti berapa kali telapak kaki kita, Pak, Bu? Sudah ganti berapa kali? Belum pernah ganti di antara kita semuanya. Tapi sandal sepatu sudah ganti berapa kali? Berkali-kali. Masya Allah, ini karya Allah yang sungguh luar biasa. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa diri kita ini hina di hadapan Allah, semuanya ternyata adalah pemberian datangnya Allah, maka muncul yang berikutnya lagi adalah khodo'a. Nah ini ya, khodo'a itu artinya akhirnya kita tunduk. Ya Allah, Engkau berikan, Engkau berikan, Engkau berikan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Engkau berikan banyak sekali. Setelah kita merasa begitu, muncullah jiwa yang ketiga, yaitu ta'ah, orang-orang yang senantiasa taat. Inilah tadi makna daripada ibadah. Nah, sehingga di sini ketika kita memahami bahwa orang-orang yang takut kepada Allah itu nampak dari apanya, ya, orang yang takut kepada Allah itu nampak bahwa dia itu orang yang hina di hadapan Allah, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah. Jadi kalau di antara kita semuanya kita lihat orang itu nggak pernah sholat, orang itu perbuatannya jahat, suka dolim, berbohong, jelas orang itu tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang takut kepada Allah pasti memunculkan dia adalah orang-orang yang merasa hina di hadapan Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala ya'saunahu, dan tidak berbuat melanggar aturan Allah. Ini adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hum waibuna an ayunin nas, padahal mereka semuanya tidak dilihat oleh manusia, dilihat manusia maupun tidak, tetap dia melakukan perbuatan baik. Nah, itu namanya orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah.
Diikuti dengan kata-kata wa yahsyaunal azab, dan pada dirinya muncul senantiasa setiap saat 24 jam dalam sehari takut kepada azab yang nanti Allah akan berikan di akhirat apabila dia melanggar aturan Allah sebelum melihat betul nyata bahwa azab itu ternyata ada. Nah, di antara kita semuanya yang mampu untuk mempraktekkan seperti apa yang diamalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ini, berarti inilah orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Bapak Ibu pernah melihat ini? Pernah melihat? Pernah mainan ini? Nggak pernah. Kenapa nggak pernah mainan ini? Kenapa? Takut, ya, atau menjijikkan. Takut atau menjijikkan. Kalau kita takut terhadap ular, apa yang kita lakukan? Kalau kita takut terhadap ular, apa yang kita lakukan? Kita pasti akan menjauh, ya, kita pasti akan menjauh. Demikian pula kalau ternyata ada singa. Ya, ada singa. Singa atau macan ini namanya? Macan atau singa? Singa, ya. Jadi kalau kita takut, tentunya kita akan meninggalkannya. Wah, ternyata di gang sana ada orang yang membawa apa ini, Pak? Membawa parang. Dia nggak pakai baju, pakai celana saja. Di gang sana ada orang begini. Kira-kira kita akan ikut lewat jalan situ? Tidak, ya, kita akan menghindarinya. Maknanya apa, cara membacanya bagaimana, ya. Kita kadang-kadang semangat untuk menyekolahkan anak kita habis sekian miliar sehingga dia menjadi dokter. Tapi berapa juta yang sudah kita keluarkan anak kita ini bisa pintar ngaji, ya. Mungkin diri kita sendiri sudah berapa lembaga pendidikan yang kita harus ikuti, pelatihan kursus atau lembaga yang formal. Berapa juta yang sudah kita keluarkan, tetapi berapa juta kita untuk bagaimana kita bisa pintar ngaji Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, bagaimana kita menjadi orang yang takut kepada Allah? Yang kedua adalah dengan cara kita harus hadir dalam majelis taklim. Memang ngaji itu berat, betul ya? Menuntut ilmu itu berat. Jadi ketika kita baca cuma beberapa buku saja, rasanya sudah ngantuk. Berbeda kalau kita lagi main catur, betul ya? Main catur itu 1 jam ngantuk nggak, Pak? Nggak ngantuk ya. Kalau baca Quran 5 menit ngantuk, apalagi terjemahannya. Gitu ya. Inilah godaan kita saat sekarang ini. Nonton sepak bola 1,5 jam padahal jam 1 malam, ngantuk nggak, Pak? Nggak ngantuk. Kalau sholat malam jam 1 bangun ya, sholat malam 2 rakaat cuma 2 menit terus ngantuk. Inilah godaan kita. Alhamdulillah. Yang berikutnya lagi adalah kita harus mampu menjadi orang-orang yang senantiasa memupuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, ya. Kita termasuk orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, sehingga kita hadir di sini. Bentuk daripada kita cinta kepada Allah berarti innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Orang-orang yang cinta kepada Allah berarti mereka yang cinta kepada apa? Senantiasa berjuang untuk apa? Memakmurkan masjid, hadir di majelis taklim, nguri-nguri sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad utusan Allah. Muhammad adalah contoh untuk kita semuanya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, senantiasa apa? Sifatnya keras kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang kepada sesama muslim. Inilah, maaf, kadang-kadang di antara kita semuanya, ya, punya teman tetangga yang kafir, kita bisa enjoy. Tetapi tetangga yang sesama muslim apa? Cekcok aja. Gitu ya. Ini berarti ada yang salah, gitu ya. Ada yang salah dalam kita untuk berbuat, ya. Sehingga banyak ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah contohkan di sini, bagaimana kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwah,
bahwa di antara kita semuanya adalah bersaudara. Ketika kita cinta sesama-sama muslim, itu berarti bukti kalau kita cinta kepada Allah, berarti kita menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maaf ini ya. Termasuk Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kita semuanya, ya. Bukti kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah, apa yang kita baca. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa diri kita adalah cinta kepada Allah tadi. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu, atau dalam bacaan lain at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-thayyibatu lillah, ya. Bacaan ini apa artinya at-tahiyyatu? Segala penghormatan. Artinya yang menciptakan dunia adalah Allah, yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Kita menghirup oksigen itu milik Allah. Kita bisa melihat itu karyanya Allah. Kita bisa mendengar pinjaman datangnya dari Allah. Kita bisa berbicara, Allah yang memberi. Kita bisa berjalan, Allah yang bisa memberikan kekuatan kita berjalan. Itu namanya at-tahiyyatu lillahi, semuanya milik Allah. Pemberian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalawatu, anugerah, wat-thayyibatu, dan kebaikan, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita semuanya merenungi bacaan ini, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, tidak ada di antara kita semuanya yang muncul sifat sombong. Apa yang kita sombongkan? Harta kita datangnya dari Allah. Kepandaian kita itu juga pemberian datangnya dari Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Keahlian kita yang selama ini kita melatih, kita terampil, ternyata itu juga Allah yang berikan kesabaran. Inilah alhamdulillah, bagaimana kita semuanya memupuk, bagaimana kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala melalui cara salat kita pupuk diri kita menjadi orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya memunculkan orang-orang yang di luar juga orang yang baik. Oleh karena itu di sini kalau Allah jelaskan tadi ya, yang sudah kita jelaskan, assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, kita hormat doa kepada Nabi Muhammad. Demikian pula kita hormat assalamu alaina, ya Allah berikanlah kebaikan kepada kami semuanya, wa ala ibadillahis sholihin, juga kepada hamba-hamba engkau yang soleh. Jadi ketika kita sholat ini ya, sholat Jumat, sholat jamaah, di antara kita semuanya saling mendoakan, semoga aja kita semuanya selamat, sukses di dunia, di akhirat. Tapi sayang, begitu keluar masjid kadang-kadang sudah pelerok-pelerokan. Nah ini ya. Terus fungsinya doa kita tadi apa kalau kita ini tidak memunculkan jiwa yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bagaimana kita semuanya menjadi orang-orang yang mampu untuk memberikan banyak kemanfaatan kepada sesama manusia, ya. Berikutnya lagi tips bagaimana kita termasuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala manakala kita mampu menjadi orang-orang yang kita jangan merasa aman terhadap azab Allah. Kenapa? Ada dalam sebuah ayat yang Allah jelaskan, innalladzina amanu, bukan maksud kami ayat ini, afa'aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka semuanya orang-orang yang beriman itu, nah gitu ya, apakah orang-orang kafir merasa dia aman? Ya, fala ya'manu makrallah, maka tidak ada orang yang aman dari azab Allah Subhanahu wa taala illal qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang dia merugi. Sekali lagi, kalau kita sudah sholat, kita sudah zakat, kita sudah haji, sudah ngaji, tetapi di dalam diri kita nggak ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti sama saja kalau menurut ayat ini adalah orang-orang yang khasirun. Maka Imam Hasan Al-Basri memberikan keterangan, al-mu'minu ya'malu bit-ta'at wa huwa musfik. Sekali lagi ya, al-mu'minu, seorang mukmin yang dia itu beramal dengan amalan-amalan taat, ngaji, sholat, haji, ya sudah pakai jilbab laki-laki, yang perempuan yang perempuan ya, laki-laki kita menutup busana muslim, perbuatan kita, perilaku sudah bagus, wa huwa musfik, dan senantiasa dia nanti akan memunculkan takut kepada Allah. Ya, wajilun, dan takut kepada Allah, khaifun juga takut, sampai diulang 3 kali ya, musyfik, wajilun, khaifun. Wal fajir, sementara orang-orang yang dia itu pezina, terus pencuri, koruptor, terus pendurhaka, ya'malu bil ma'asi, dia senantiasa berbuat kemaksiatannya,
wa huwa amin. Dia tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini orang yang sholat, kita yang ngaji, tetapi nggak muncul perasaan takut seperti pezina yang tidak pernah takut kepada Allah, seperti pencuri yang dia tidak pernah takut kepada Allah, seperti orang pembohong yang tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana cara kita memunculkannya? Ada sebuah ilustrasi sedikit saja. Nah, ini ibu-ibu warga sini ya, sama bapaknya lagi boncengan. Wah, ini dari mana kira-kira ini? Oh, ngantar anaknya sekolah. Berangkat atau pulang ini? Lagi pulang ya, lagi pulang karena sudah jam 10 waktunya ini. Ayo, ya, jemput anaknya bayi pulang. Nah ya, pulang nyantai gitu ya. Sudah dia nggak pakai helm, betul ya? Spionnya hilang satu, pakai sandal jepit lagi gitu ya. Ternyata pas begitu belokan di mer itu ternyata ada prit. Nah, gimana kira-kira? Takut ya, takut. Ternyata di belokan berikutnya lagi yang muncul adalah prit. Nah, loh, takut nggak kira-kira? Takut nggak? Loh, kalau yang ini takut, tapi kenapa yang ini nggak takut? Inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menyebut nama Allah, ya. Ketika kita menyebut sering nama Allah, ada nggak muncul perasaan kita takut? Nanti kalau Allah tidak memberikan kepada kami nikmat gimana? Kalau Allah tidak memberikan saya mata bisa melihat bagaimana? Nanti kalau Allah menyiksa saya bagaimana? Muncul nggak perasaan diri kita takut? Atau Allah Subhanahu wa taala kita munculkan, Allah itu paling nanti masuk nih surga, awake dhewe iki salat wis ayem Mas, engko masuk surga. Apakah kita menjadi seorang seperti itu? Ya. Jadi inilah yang bagaimana kita semuanya senantiasa mampu untuk menampilkan diri kita adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah. Dengan takut inilah kita akan menjadi orang yang sukses fid dunya, sukses fil akhirat. Jadi dalam artian orang yang takut kepada Allah tidak harus berada di masjid terus, tidak. Kita punya uang banyak, tetapi bagaimana kita bisa takut kepada Allah? Akhirnya hidup kita akan nyaman. Ya. Jadi bagaimana kita semuanya punya jabatan tinggi tapi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan, bagaimana konsep dalam kehidupan kita ini untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manakala kita semuanya menjadi orang yang berperasaan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala.